Kenapa sih jurusan PR ada di Fakultas Komunikasi? Komunikasi itu sebenarnya ilustrasinya seperti ngantar pesan. Pesan tersebut perlu dikemas dengan baik agar bisa dikirim melewati channel. Setelah sampai, penerima akan membuka pesanan tersebut dan memberikan kabar kalau barang sudah diterima, berupa feedback. Namun, terkadang di tengah jalan ada gangguan atau disebut noise yang bisa menghambat pengiriman paket tersebut. Nah, tugas dari public relation ini yang akan menangani gangguan tersebut menjadi reputasi yang lebih positif. Untuk membangun reputasi yang baik dibentuk dari tindakan, ucapan kita, dan bagaimana orang lain menerima kita. Public relation umumnya bekerja di hubungan investor, kegiatan humas pemerintahan. Di dalam public relation terdapat dua tipe PR, yaitu eksternal dan internal. PR internal dikhususkan untuk mengkomunikasikan informasi perusahaan kepada internal stakeholders atau anggota di dalam perusahaan, seperti karyawan dan staf manajemen. Jenjang pekerjaan PR internal biasanya berupa in-house, yaitu bekerja full-time untuk perusahaan. Atau ada juga berbentuk agensi, khusus konsultasi untuk klien. Sedangkan yang kedua, PR eksternal bertugas untuk mengkomunikasikan informasi perusahaan kepada external stakeholders atau anggota di luar perusahaan seperti klien, media, corporate partners, dan masyarakat. Dalam hal ini, tantangan PR adalah mereka harus memastikan kembali bahwa informasi sudah terinformasi dengan jelas kepada stakeholders internal sebelum memberikan informasi perusahaan kepada stakeholders eksternal. Karena hal itu, branding guideline-nya perusahaan ini dipegang oleh PR, seperti memberikan layanan, perencanaan suatu acara, dan memutuskan identitas perusahaan seperti apa. Peran PR sangat penting untuk menjaga dan memahami perilaku diri, dari moral, etika, maupun nilai-nilai pribadi. Apa sih perbedaan moral, etika, dan nilai? Moral adalah standar penerimaan masyarakat, baik salah maupun benar. Sedangkan nilai pribadi adalah apa yang diyakini yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Etika adalah nilai-nilai dari pribadi tersebut, seperti kejujuran, loyalitas, dan integritas. Meskipun PR bertanggung jawab menjaga reputasi yang baik, sangat tidak diperkenankan untuk melakukan manipulasi, karena hal yang paling baik bisa dilakukan adalah dengan memberikan pesan yang akurat dan memberikan ketenangan kepada masyarakat. Contohnya, pada tantangan etika di era digital ini, kita harus lebih bertanggung jawab sebelum apa yang kita sebarkan. Karena audiens atau netizen lebih cerdas dan memiliki informasi yang lebih luas. Arti publik dalam public relation adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama terhadap suatu organisasi. Yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, jenis publik ada stakeholder internal yaitu anggota di dalam perusahaan, seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dan stakeholder eksternal seperti konsumen, pemerintahan, dan media. Publik mempunyai karakteristik yang dapat berubah dan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk mencapai perhatian publik, PR harus bisa menangani, yang pertama, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, dari menyusun pesan dan memilih saluran komunikasi. Yang kedua, membangun hubungan yang positif, dengan meningkatkan kepercayaan dan citra organisasi. Yang ketiga, mengatasi dan mengidentifikasi krisis-krisis yang sebelum dan sesudah akan terjadi. Yang terakhir adalah memahami kebutuhan publik dan mengambil keputusan strategis. Memilih target itu penting banget dalam komunikasi, khususnya dalam dunia PR. Tujuan memilih target ini untuk membangun citra positif dan hubungan baik dengan publik. Bisa-bisa jika kita salah memutuskan target publik mengakibatkan buang-buang biaya dan pesan tidak tersampaikan dengan efektif. Maka terdapat dua cara untuk memilih target publik atau audience. Cara pertama adalah dengan menggunakan positioning. Positioning adalah untuk menciptakan citra produk yang berbeda dari kompetitor lain. Biasanya menggunakan metode USP, Unique Selling Point, yaitu keunggulan unik dari suatu produk. Cara kedua dengan menggunakan SWOT analysis. SWOT merupakan alat bantu untuk menganalisis situasi perusahaan yang terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, yang terakhir threats, ancaman.
PR yang profesional harus mengetahui kode etik dan mematuhi hukum. Hal tersebut wajib dilakukan agar melindungi klien dari potensi pelanggaran hukum dan untuk membangun kepercayaan klien kepada kita. Berikut hukum yang mempengaruhi PR. Yang pertama ada hak cipta atau disebut copyright, berbentuk tulisan, gambar, suara, atau karya kreatif lainnya. Kedua ada paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk memproduksi, menggunakan, dan menjual suatu invensi selama jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada merek dagang atau disebut trademark. Ada di situ terdapat nama, simbol, slogan, atau desain unik yang membedakan pesaing lainnya. Permasalahan yang terjadi dalam PR yang melanggar hukum yaitu ada libel, yaitu fakta palsu mempengaruhi reputasi. Kedua, slander adalah pernyataan yang salah. Yang ketiga ada defamation, adalah pencemaran nama baik. Dan terakhir adalah pelanggaran hak cipta. Riset itu untuk apa sih? Riset bertujuan agar mengetahui kondisi awal sebelum program PR dijalankan dan mengevaluasi dampak program PR setelah selesai, sehingga program yang dijalankan berlangsung lancar dan efektif. Terdapat dua jenis riset yang penting dalam PR. Pertama, riset primer, dilakukan untuk mendapatkan informasi baru yang belum ada dan memakan waktu lebih lama. Riset primer berbentuk wawancara atau focus group. Yang kedua, riset sekunder, informasi atau data sudah ada dan dilakukan dengan tujuan mengurangi kebutuhan riset primer. Contoh riset sekunder seperti data pemerintahan dan media massa. Tetapi sebelum memakai data sekunder harus memeriksa kembali tanggal, relevansi, dan akurasi datanya. Setelah kampanye PR selesai, perlu dilakukan riset kembali untuk mengukur efektivitas program. Kita bisa melihatnya dari awareness, kesadaran audiens mengenal brand kita, attitude, sikap audiens terhadap brand kita, biasanya dilakukan melalui wawancara, dan yang ketiga adalah perubahan perilaku audiens, misalnya ada peningkatan dalam penjualan. Contoh-contoh media internal berupa majalah internal, laporan tahunan, brosur perusahaan, dan materi edukasi. Nah, di dalam media internal harus ada foto. Kenapa sih fotografi ini dianggap penting? Karena foto ini dianggap lebih cepat dan efektif dalam menyampaikan pesan dibandingkan teks. Di dalam foto juga harus terdapat tujuan foto atau informasi detail mengenai foto tersebut, yang biasanya menjawab pertanyaan 5W tambah 1W. What, when, where, who, why, how. Jenis-jenis fotografer yang pertama ada fotografer internal yang bekerja di bawah perusahaan besar. Freelancer, fotografer media meliputi berita, dan fotografer spesialis yang khusus memotret objek tertentu. Pada zaman Society 4.0 ini, munculnya teknologi-teknologi canggih membuat jangkauan komunikasi kita lebih luas hingga kancah global, yang berdampak juga pada perubahan cara berkomunikasi kita. Pada hal ini, PR harus mampu mengorganisir media internet, khususnya situs web perusahaan dengan efektif. Situs web yang baik itu harus terdapat 5 elemen. Yang pertama ada tentang kami, produk layanan, sumber, informasi tambahan, hubungi kami. Dan juga konten web ini harus didesain dengan baik sehingga ada kemudahan akses juga perlu diperhatikan. Presentasi merupakan makanan sehari-hari bagi PR. Dan tentunya seorang PR harus bisa public speaking dengan baik. Tips 5 langkah mempersiapkan presentasi. Yang pertama adalah menetapkan target apa yang ingin dicapai saat presentasi. Yang kedua, kenali audiensnya. Yang ketiga, persiapkan struktur presentasi, pembuka, isi, penutup. Dan yang keempat, latihan terus, pastikan kalian menguasai isi materi. Yang kelima, kenali lokasi dan berapa lama kita akan presentasi. Dan sangat penting juga untuk menjaga perhatian audiens kita dengan berpakaian profesional dan rapi. Karena rata-rata kita semua adalah makhluk visual. Kemampuan dasar yang harus bisa PR punya adalah problem solving dan negosiasi. Problem solving adalah kemampuan menganalisis dan mencari solusi untuk suatu masalah. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi dan definisikan masalah-masalah tersebut dan cari solusi yang mungkin akan bisa kita lakukan. Ketiga, pilih solusi terbaik dari solusi tersebut. Keempat, implementasikan solusinya. Dan terakhir, setelah itu, evaluasi hasilnya. Negosiasi juga sangat penting untuk mencapai kesepakatan dengan orang lain. Tapi dalam bernegosiasi ada etika juga loh teman-teman, yaitu menghargai keahlian orang lain, berani mengambil resiko, dan mampu menerima kritik dan dari belajar dari kesalahan.
Tanggung jawab pemerintah adalah untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada lembaga pemerintah. Maka, humas pemerintah ditugaskan untuk membangun pemahaman masyarakat, memastikan kinerja pemerintah terlihat transparan dan akuntabel, serta menjaga reputasi negara dan mengkomunikasikan kebijakan secara efektif. Langkah-langkah yang PR pemerintah dapat lakukan saat berkomunikasi dengan publik yang pertama adalah dengan memahami situasi dan masalah yang terlebih dahulu, lalu tawarkan solusi dan bantuan, dan sampaikan pesan yang jelas dan meyakinkan, sehingga dapat menjaga komunikasi dengan terbuka dan transparan. Lalu, evaluasi apa yang perlu diperbaiki setelah komunikasi tersebut berjalan.